Baik, terima kasih banyak kepada Haja Herlina selaku moderator kesempatan session pertama ini di materi kebijakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Bapak Kepala BP PAUD Dikmas Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini masih bersama-sama dengan kita di room. Yang saya hormati Bapak Ibu para anggota BAN PAUD PNF Provinsi Selatan. Yang saya hormati Bapak Ibu PAUD PNF Provinsi Selatan beserta dengan operator Dapodik dan teman-teman dari organisasi mitra yang pada hari ini sempat hadir, dan wabil khusus kepada perwakilan dari BP PAUD Dikmas dan Kanwil Kemenak Provinsi Sulawesi Selatan dan adik-adik sekretariat. Saya langsung saja Bapak Ibu sekalian ya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami berkesempatan untuk mensosialisasikan atau menyampaikan terkait dengan kebijakan dan mekanisme akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi Sulawesi Selatan. Di mana kebijakan ini sebenarnya sejak tahun 2019 itu sudah mulai digaungkan, cuman karena ada beberapa boleh dikata ya terkait dengan, kalau kami bahasakan tsunami daripada beberapa kegiatan pelaksanaan BAN PAUD PNF itu harus terkendala. Ya Bapak Ibu sekalian, dalam materi kebijakan ini ada beberapa hal nantinya yang akan kami sampaikan. Yang pertama itu adalah terkait dengan kebijakan BAN PAUD dan PNF tahun 2020. Yang kedua itu adalah program dan kegiatan dan BAN PAUD PNF Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020. Yang ketiga itu adalah dukungan mitra untuk kegiatan BAN PAUD PNF tahun 2020. Yang keempat adalah evaluasi pelaksanaan akreditasi 2019. Kelima adalah tindak lanjut hasil akreditasi satuan pendidikan berdasarkan evaluasi tahun 2019 dan rencana pengembangan satuan pendidikan secara berkelanjutan. Dalam hal ini adalah bagaimana menjadikan updating Dapodik untuk kepentingan akreditasi. Ya, Bapak Ibu sekalian, next, dalam kegiatan Rakorda ini tentunya banyak hal-hal yang terkait dengan kebijakan BAN PAUD PNF tahun 2020 yang sifatnya baru, dan oleh karena itu nanti kita akan diskusikan lebih banyak nanti terkait dengan rencana-rencana pengembangan dan program-program akreditasi tahun 2020. Ya, lanjut. Mengawali daripada kegiatan akreditasi BAN PAUD PNF tahun 2020. Yang pertama adalah adanya kejadian yaitu moratorium ya. Jadi di awal tahun 2020 tepatnya bulan Februari ya, itu terjadi moratorium atau penundaan akreditasi ya, di mana akreditasi itu tidak hanya berdampak kepada BAN PAUD dan PNF, tetapi juga berdampak kepada BAN SM dan BAN perguruan tinggi pada khususnya. Nah, oleh karena itu kebijakan dari Mas Menteri, Mas Nadiem pada kesempatan hari itu dalam rangka peningkatan kualitas akreditasi sehingga untuk tahun 2020 di Februari dilakukanlah namanya penundaan sementara. Nah, pada awal tahun 2020 Bapak Ibu sekalian perlu kami informasikan bahwasanya BAN PAUD PNF sudah membuat sebuah ancang-ancang terkait dengan kebijakan pelaksanaan akreditasi tahun 2020. Malah di awal tahun BAN PAUD PNF Provinsi Selatan itu mendapatkan kuota untuk akreditasi tahun 2020 sebesar 1.500 kuota. Nah, dengan tsunami yang pertama ini yaitu moratorium, tentunya dilakukan penundaan
pelaksanaan akreditasi untuk sementara. Dan pada saat yang bersamaan juga pada bulan Februari dan Maret terjadi peristiwa global, yaitu pandemi coronavirus ya, yang biasa kita kenal dengan COVID-19. Nah, inilah kenapa sampai pelaksanaan akreditasi di Banpaut PNF tahun 2020 itu mengalami penundaan yang panjang ya, mulai dari Januari sampai kepada Mei. Nah, alhamdulillah di tataran new normal saat ini di bulan Mei dan Juni kita sudah mencoba untuk melakukan tahapan akreditasi ya, dengan melakukan perubahan-perubahan yang begitu besar. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Yang kedua adalah dengan adanya kebijakan moratorium, tentu hikmahnya adalah memberikan kesempatan kepada Banpaut PNF untuk meninjau kembali seluruh sistem akreditasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, sistem akreditasi yang sudah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu dengan menggunakan Sispena 02 pada tahun 2019 terakhir kemarin, itu menurut Mas Menteri harus dilakukan perubahan-perubahan ya terkait dengan bagaimana persyaratan-persyaratan akreditasi yang biasa kami kenal dengan nama compliance dalam rangka mengarah kepada akreditasi yang berbasis performance. Nah, inilah yang saat ini sementara dijalankan ya, sementara uji cobakan di 34 kabupaten kota terkait dengan uji coba sistem EDSPA dan sistem instrumen penilaian visitasi. Nah, ini yang sementara dikerja ya Bapak Ibu sekalian oleh Banpaut PNF beserta dengan staf ahli yang ada di pusat. Yang ketiga adalah kondisi pandemi COVID-19 ini mengharuskan penyelenggaraan kegiatan Banpaut PNF dilakukan dengan pengaturan cara bekerja dari rumah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Keluarnya surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu juga berdampak kepada Banpaut PNF. Ya, sejak Maret kemarin setelah kami mendapatkan surat edaran tersebut ditambah dengan adanya surat edaran dari pemerintah Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan yang mengharuskan kita semuanya bekerja dari rumah ya, seperti mungkin Bapak Ibu sekalian semua juga melakukan hal tersebut ya, sehingga pelaksanaan kegiatan akreditasi yang selama ini kita gunakan dengan sistem tatap muka, sistem ketemu langsung itu terbataskan oleh adanya surat edaran tersebut, sehingga pekerjaan lebih banyak kita kerjakan secara langsung dari rumah atau work from home ya. Dan bekerja dari kantor, work from office ya, office yang saat ini dalam kondisi tataran new normal itu sementara kita lakukan, tapi itu pun juga tentunya ada batasan-batasan sesuai dengan protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah dalam hari ini. Yang keempat itu adalah Banpaut dan PNF tahun 2019 telah mengembangkan dan mengimplementasikan ya, instrumen akreditasi EDSPA, jadi evaluasi diri satuan pendidikan akreditasi ya, yang berbasis compliance. Ya, berbasis compliance itu adalah yang berbasis kepada persyaratan-persyaratan yang memenuhi standar untuk diakreditasi. Nah, dan instrumen penilaian visitasi yang berbasis performance. Nah, ini yang banyak menjadi bahan diskusi kami selama ini Bapak Ibu sekalian. Bagaimana menilai sebuah satuan pendidikan ya, bagaimana menilai sebuah akreditasi dalam penilaian visitasi yang berbasis performance sedangkan kita melakukannya dengan sistem daring. Nah, ini yang sementara dijadikan sebagai bahan diskusi oleh teman-teman di Banpaut Pusat terkait dengan instrumen-instrumen penilaian visitasi, dan kemarin alhamdulillah di Banpe Sulawesi Selatan sudah menjalankan kegiatan uji coba terbatas dengan melibatkan asesor-asesor terpilih dari tiga klaster ya mungkin lebih bagus kita istilahkan 3 rumpun ya. Kalau klaster itu lebih berorientasi kepada klaster, misalnya klaster Pare-Pare, klaster Kapurung yang kemarin ke COVID ya, tapi kita pakai rumpun aja lah ya. Dari 3 rumpun begitu juga ACC dari
3 rumpun ya. Jadi nanti akan ada lanjutannya, yaitu dalam bentuk persiapan uji sistem dan masuk kepada uji tahap 1 dan 2. Ya, next. Ya, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di tahun 2020 juga ini seperti yang saya katakan tadi, ya, akan dilakukan penyempurnaan sistem akreditasi, ya, penyempurnaan sistem akreditasi. Penyempurnaan sistem akreditasi di BAN-PAUD PNF itu dilakukan dengan merumuskan kembali terkait dengan kebijakan dan mekanisme akreditasi yang meliputi pertama adalah penguatan tata kelola BAN-PAUD dan PNF. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di BAN-PAUD PNF Provinsi Sulawesi Selatan misalnya, terkait dengan tata kelola BAN-PAUD PNF yang pada tahun 2019 kemarin terakhir kita memiliki 3 komisi, yaitu Komisi Pelaksanaan Akreditasi, ya, Komisi Sistem Informasi dan Manajemen Renbang dan SMM, Rencana dan Pengembangan dan Sistem Manajemen Mutu, serta Komisi KPKA, ya, Peningkatan Kompetensi Asesor, sekarang dibuat dalam bentuk 5 komisi, ya, 5 komisi dengan jumlah anggota BAN-PAUD PNF yang sama, ya. Nah, misalnya dari komisi dari 3 dikembangkan menjadi 5. Jadi ada Komisi Pelaksanaan Akreditasi, ada Komisi Peningkatan Kompetensi Asesor, ada Komisi Sistem Informasi Manajemen, ya. Yang terpisah adalah Komisi Renbang, Rencana dan Pengembangan, ya, dan Komisi SMM, ya, Sistem Manajemen Mutu. Nah, semuanya berdiri sendiri Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah salah satu bagian daripada dalam rangka penguatan tata kelola BAN-PAUD PNF di Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kedua adalah penyempurnaan instrumen evaluasi diri satuan prasyarat akreditasi dan instrumen penilaian visitasi. Nah, kalau tahun 2019 kemarin Bapak Ibu sekalian, kita memiliki instrumen evaluasi diri satuan prasyarat akreditasi yang pada tahun ini itu secara kontennya akan dilakukan perubahan-perubahan karena keinginan daripada Mas Nadiem sebagai Menteri Pendidikan, ya, pada saat ini itu mengharapkan terjadinya peningkatan mutu, ya, pelaksanaan akreditasi, bahwasanya betul-betul pelaksanaan akreditasi itu menjadi sebuah penjaminan mutu terhadap sebuah satuan pendidikan. Nah, oleh karena itu, prasyarat akreditasi ini menjadi suatu hal yang mutlak yang terintegrasi dengan Dapodik. Nah, inilah makanya kenapa pada Rakorda tahun ini, ya, teman-teman operator Dapodik kami libatkan di rapat koordinasi daerah itu ada dalam rangka menyatukan persepsi terkait dengan seperti apa kebijakan dan mekanisme akreditasi di BAN-PAUD PNF BAN-PAUD PNF pada umumnya, ya, terkait dengan sinkronisasi data Dapodik dan data EMIS itu nantinya. Dan yang kedua adalah instrumen penilaian visitasi, ya. Ini mungkin suatu hal yang baru Bapak Ibu sekalian. Kalau tahun 2019 kemarin kita mengetahui atau selalu mendengar dengan istilah instrumen penilaian akreditasi IPA. Ya, IPA, ya, bukan IPS, ya, tapi IPA, instrumen akreditasi. Nah, pada tahun 2020 ini sementara dikembangkan dengan merubah nama IPA menjadi instrumen penilaian visitasi, ya, karena menurut masukan dari pakar bahwasanya instrumen penilaian akreditasi itu secara global, ya, tetapi pada tahun ini itu kita hanya melihat secara performance pada saat visitasinya, ya. Yang ini yang masih sementara digodok Bapak Ibu sekalian, ya. Yang ketiga adalah peningkatan kompetensi asesor. Nah, ini juga di tahun 2020 akan dilakukan semacam kegiatan uji kompetensi asesor. Nanti mungkin dari Renbang akan menjelaskan lebih detail, ya. Kompetensi asesor, perlu saya informasikan bahwasanya untuk Provinsi Sulawesi Selatan, asesor kita itu sebanyak 356, ya, yang berasal dari 3 rumpun, ya. 356 ini nantinya akan mengikuti uji kompetensi asesor. Ya, tentunya dalam uji kompetensi asesor nantinya ada asesor-asesor yang tidak kompeten secara alami itu akan otomatis tidak bisa lagi menjadi asesor BAN-PAUD PNF. Ya, seperti apa nanti model dan bentuknya kita masih menunggu petunjuk dari BAN-PAUD PNF.
Yang keempat itu adalah penyempurnaan aplikasi Sispena. Nah, penyempurnaan aplikasi Sispena seperti yang saya katakan tadi, kalau pada tahun-tahun sebelumnya kita menggunakan Sispena tahap 1, Sispena versi 1, tahun 2019 Sispena versi 2, tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu sekalian di tahun 2020 ini itu akan muncul lagi Sispena versi 3 yang nanti akan dikonekkan dengan sistem aplikasi mobile, ya, mobile. Jadi lebih mempermudah, ya, dalam proses pengiriman data dan segala macam. Nah, ini yang sementara digarap di Ban PAUD PNF Pusat. Yang kelima adalah pelaksanaan akreditasi melalui piloting. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya informasikan bahwasanya tahun 2020 ini Ban PAUD PNF Provinsi Sulawesi Selatan akan melakukan akreditasi sebanyak 210 satuan. Ya, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa sangat sedikit sekali, ya, dibanding tahun 2019 yang jumlahnya 1.600. Ya. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, bahwasanya akreditasi secara nasional pada tahun 2019 yang jumlahnya itu adalah, ya, kuota secara nasional, ya, yang jumlahnya sebesar 35.750 tahun 2019 dan realisasinya itu adalah 37.089 satuan pendidikan yang diakreditasi, itu sangat jauh berbeda di tahun 2020. Ya. Yang sekarang ini tahun 2020 kuota akreditasi secara nasional itu hanya 5.000 Bapak Ibu sekalian, hanya 5.000. Dan alhamdulillah Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan kuota 210, 4 besar, ya, 4 terbesar, kuota terbesar di Indonesia setelah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Ya, kita masih mensyukuri Bapak Ibu sekalian, ya, karena pelaksanaan akreditasi di Sulawesi Selatan ini tetap kita mendapat kuota terbesar, yaitu 210 dalam kondisi kekinian. Ya. Nanti seperti apa teknis dan pelaksanaannya nanti di Renbang akan dijelaskan, ya, seperti apa kegiatan akreditasi piloting, ya, sehingga tahun 2020 ini 210 itu bisa kita realisasikan bersama-sama. Ya. Selanjutnya adalah rangkaian pengembangan instrumen tahun 2020 Bapak Ibu sekalian. Ban PAUD dan PNF pada tahun 2020 ini itu melakukan pengembangan instrumen akreditasi pada rumpun PAUD, LKP, PKBM, ya, di mana kegiatan ini dilakukan dalam serangkaian tahapan kegiatan. Yang pertama itu adalah penyempurnaan instrumen. Ya, penyempurnaan instrumen ini itu sudah dilakukan sejak awal tahun kemarin, sejak dilakukannya moratorium tadi, ya. Jadi staf ahli, ya, dan teman-teman di Ban PAUD PNF Pusat itu mencoba untuk merumuskan penyempurnaan instrumen-instrumen yang pada hari ini, ya, seluruh Indonesia sudah kita uji cobakan, ya, sudah sementara dilaksanakan uji coba terbatas sehingga nanti akan terus bergulir dan mudah-mudahan di September atau paling lambat Oktober, ya, instrumen tersebut sudah bisa disahkan oleh Menteri dalam hal ini Kabalitbang dan Perbukuan, sehingga kita bisa menggunakan pelaksanaan akreditasi tahun 2020 di awal bulan November tahun 2020. Yang kedua adalah FGD bersama pakar, Focus Group Discussion bersama pakar. Nah, dalam pengembangan instrumen tentunya Ban PAUD PNF sudah melibatkan pakar-pakar yang tidak diragukan lagi, ya, kapabilitasnya dan integritasnya, ya, dalam rangka membuat atau mengembangkan instrumen EDSPA dan instrumen penilaian visitasi. Yang ketiga adalah uji coba terbatas atau keterbacaan. Nah, ini yang minggu kemarin alhamdulillah selama 2 hari kita melaksanakan di Provinsi Selatan secara daring, ya, terkait dengan uji coba terbatas dengan melibatkan 9 asesor, ya, asesor terpilih dan 9 asesi terpilih yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Perlu kami informasikan Bapak Ibu sekalian bahwasanya asesor terpilih yang kemarin yang diikutkan dalam uji coba terbatas itu adalah asesor yang langsung di SK-kan oleh Ban PAUD PNF, ya. Jadi kami hanya merekomendasikan nama-nama asesor, ya, asesor dengan beberapa kriteria, ya. Pertama itu ada asesor yang
sudah mengikuti training of trainer tahun 2018 dan 2019 dan beberapa kriteria-kriteria lain. Begitu juga dengan ASESI. ASESI yang kita usulkan ada 9 ASESI dari 3 rumpun itu juga memiliki kriteria-kriteria. Di antaranya adalah ASESI yang memiliki kemauan untuk ikut uji coba terbatas dan yang tidak kalah pentingnya adalah memiliki perangkat jaringan internet. Ya. Yang keempat adalah FGD bersama pakar hasil uji coba terbatas. Jadi dari hasil uji coba terbatas yang dilakukan di 34 provinsi akan dilakukan lagi evaluasi bersama pakar dalam bentuk FGD. Jadi ini akan masih berproses Bapak Ibu sekalian ya. Selanjutnya akan dilakukan uji coba tahap pertama, uji coba tahap kedua, dan untuk Sulawesi Selatan uji coba tahap pertama nanti insya Allah kita programkan pada awal bulan Agustus. Begitu juga di uji coba tahap kedua. Setelah itu, setelah dilakukan uji coba tahap 1, uji coba tahap kedua, dilakukanlah lagi fokus group discussion untuk memfinalkan terkait dengan instrumen EDSPA dan instrumen penilaian presentasi. Setelah finalisasi maka dilakukan uji coba sistem dan dilakukanlah pelaksanaan akreditasi piloting. Ya, next. Ya, selanjutnya adalah program dan kegiatan BANPAUD dan PNF Provinsi tahun 2020 ya. Saya mungkin sekilas saja menyampaikan terkait dengan program di BAN Provinsi Sulawesi Selatan. Nanti Pak Senal ya selaku Komisi Renbang nanti juga akan banyak membahas. Pertama itu adalah terkait dengan uji coba terbatas keterbacaan. Bapak Ibu sekalian, di uji coba terbatas dan keterbacaan ini ya tadi saya sudah sampaikan ada 9 asesor, ada 9 ASESI yang kami libatkan. Itu adalah untuk melihat sejauh mana keterbacaan dari instrumen EDSPA dan instrumen penilaian prestasi yang telah dibuat. Ya, alhamdulillah selama 2 hari banyak sekali masukan-masukan yang dapat kami berikan ya kepada BANPAUD PNF. Dalam hal ini juga dihadiri oleh staf ahli atau staf sekretariat dari BAN pusat terkait dengan keterbacaan dari setiap ASESI atau setiap rumpun yang ada ya. Jadi mulai dari rumpun PAUD, rumpun LKP dan rumpun PKBM, semua teman-teman asesor dan ASESI memberikan masukan terkait dengan keterbacaan. Ada yang mengusulkan untuk menambah indikatornya, ada yang mengusulkan untuk merubah kata atau kalimat dari indikatornya karena bingungkan karena tidak paham, ada juga yang mengusulkan untuk menambah poin-poin indikator sesuai dengan pengalaman ya teman-teman asesor dan ASESI di lapangan. Yang kedua uji coba tahap pertama. Uji coba tahap pertama nanti seolah-olah dilakukan pelaksanaan visitasi. Jadi asesor-asesor terpilih nantinya itu akan melakukan uji coba kepada ASESI yang sudah ditetapkan. Tahun ini di uji coba tahap pertama kita mendapatkan kuota 20 ASESI yang kita akan asesmen dalam rangka uji coba tahap pertama. Begitu juga dengan uji coba tahap kedua. Selanjutnya adalah uji coba sistem. Setelah uji coba tahap 1 dan 2 dilanjutkan dengan uji coba sistem. Setelah itu pelatihan uji kompetensi asesor dengan melakukan uji kompetensi pada 356 asesor BANPAUD PNF yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan yang keenam itu nanti adalah kegiatan pelaksanaan akreditasi. Nah, inilah 6 poin-poin besar program dan kegiatan BANPAUD PNF Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 di luar daripada kegiatan-kegiatan yang sifatnya internal. Ya, internal itu yang kami lakukan adalah pertama rapat program atau rapat RPA, rapat pelaksanaan akreditasi. Kami informasikan Bapak Ibu sekalian, anggota BANPE Provinsi Selatan dan BANPAUD dan sekretariat diwajibkan melakukan rapat pelaksanaan akreditasi setiap minggu minimal 4 jam Bapak Ibu sekalian yang dilakukan secara daring. Ya, yang dilakukan secara daring. Jadi setiap minggu itu kami melakukan rapat dengan melibatkan seluruh anggota dan seluruh staf sekretariat dan juga mengundang narasumber-narasumber yang dianggap relevan materi pelaksanaan RPA itu. Selanjutnya itu adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya
internal juga dalam rangka penyusunan laporan dan beberapa kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, ini program kegiatan Banpaut PNF Provinsi Selatan tahun 2000 nanti ada 6 yang garis besarnya yang nantinya akan dijelaskan lebih detail oleh Pak Senal. Yang selanjutnya, ya, dukungan mitra untuk kegiatan Banpaut dan PNF tahun 2020. Ya, Bapak Ibu sekalian, tahun 2020 ini kami banyak melibatkan mitra Bapak Ibu sekalian. Kenapa kami menyadari bahwasanya kegiatan di Banpaut PNF, ya terutama kami di Provinsi Selatan, itu tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari mitra. Ya, oleh karena itu kami sangat mengharapkan dengan keberadaan mitra-mitra yang pada hari ini alhamdulillah hadir bersama-sama dengan kita di kegiatan Rakorda, mudah-mudahan nantinya dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam rangka mensukseskan kegiatan akreditasi di Banpaut PNF Provinsi Selatan. Alhamdulillah kita sekarang dihadiri oleh Kepala BP Paudikmas, dari Kanwil Kemenag, dari beberapa ormit yang sempat kami undang, dari operator Dapodik dan dari Banpaut dan PNF. Next. Ya, Bapak Ibu sekalian, untuk dukungan mitra kegiatan Banpaut PNF tahun 2020 ada beberapa yang kami usulkan Bapak Ibu sekalian, ya. Yang tentunya ini juga nantinya bisa menjadi bahan diskusi Bapak Ibu terutama bidang yang ada di kabupaten kota, ya, dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan mendukung pelaksanaan kegiatan Banpaut PNF. Ya, tentunya kegiatan-kegiatan ini diharapkan bisa berkolaborasi dengan Banpaut PNF Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, yang pertama itu adalah terkait dengan mendorong satuan pendidikan untuk update data di Dapodik dan EMIS. Nah, Bapak Ibu sekalian, di pelaksanaan akreditasi di Banpaut PNF, ya semuanya berbasis kepada data di Dapodik dan EMIS. Ya, baik itu PAUD, baik itu TK, ya RA yang ke EMIS, LKP, PKBM, semuanya berbasis kepada Dapodik. Nanti saya memperlihatkan di materi selanjutnya ada mekanisme pelaksanaan akreditasi di Banpaut PNF, ya, di mana Dapodik itu sangat-sangat menentukan. Oleh karena itu, dengan keberadaan operator Dapodik pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan nanti bisa saling mengklopkan, ya, bisa menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan satuan PAUD dan ada di kabupaten kota dalam rangka ingin mengajukan akreditasi. Yang kedua adalah mendukung keikutsertaan satuan PAUD dan PNF dalam kegiatan pengembangan sistem akreditasi, ya, baik uji coba terbatas tahap pertama dan tahap kedua, uji coba sistem dan piloting. Bapak Ibu sekalian, setiap kegiatan baik itu uji coba terbatas tahap 1 dan tahap 2 dan uji coba sistem dan piloting itu nanti akan kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, ya. Walaupun memang jumlahnya terbatas Bapak Ibu sekalian, ya, untuk kegiatan piloting misalnya. Piloting ini sama halnya dengan akreditasi, ya Bapak Ibu sekalian, yang kami pahami di Banpaut PNF, kami membahasakan piloting itu sebagai bagian daripada akreditasi. Yang tadi saya katakan jumlahnya 210. Sebenarnya kalau data yang kami dapatkan Bapak Ibu sekalian dari data yang telah dikumpulkan oleh koordinator asesor lewat pembina wilayah, ya, di mana koordinator asesor yang kami bentuk pada setiap kabupaten kota itu bertujuan untuk memudahkan komunikasi, ya, konsolidasi kepada Kabid PAUD PNF yang ada di 24 kabupaten kota dalam rangka menyampaikan informasi dan mendapatkan data terkait dengan satuan PAUD. Ya, harapan kami Bapak Ibu sekalian, kabid-kabid yang hadir pada kesempatan hari ini mengetahui semuanya, ya, mengetahui semuanya siapa yang menjadi koordinator asesor di kabupaten kotanya, ya. Begitu juga dengan pembina wilayah, nanti saya akan memperlihatkan pembina wilayah yang asesor mereka. Ya, jadi mendukung keikutsertaan satuan PAUD dalam kegiatan pengembangan sistem akreditasi, ya, jadi mulai dari uji coba terbatas tahap 1, tahap 2, uji coba sistem dan piloting. Yang ketiga itu adalah memfasilitasi layanan jaringan internet untuk mendukung pengelolaan satuan, termasuk untuk kepentingan akreditasi, peningkatan kapasitas pendidikan tenaga pendidikan di satuan pendidikan. Nah, ini memang menjadi masalah saat ini Bapak Ibu sekalian. Dalam artian adalah dalam kondisi COVID-19 ini tentunya
lembaga-lembaga yang akan mengajukan akreditasi itu diwajibkan untuk memiliki jaringan internet. Ya, banyak lembaga-lembaga yang ada di kabupaten kota dari segi dokumen itu sangat memenuhi. Terakhir di awal Februari tahun 2020 kami mendapatkan data yaitu kurang lebih 2.000 satuan PAUD PNF yang ada di Sulawesi Selatan itu layak dan bersedia untuk diakreditasi tahun 2020. Nah, tetapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, ya akhirnya setelah kami list ulang yang bersedia dan siap dari segi fasilitas data jaringan internet itu adalah sekitar 800 lebih, ya 800 satuan PNF. Ya. Selanjutnya adalah dari usulan proposal di awal tahun 2020 kami mengusulkan dari 800 itu mengerucut jadi 500 satuan PAUD PNF dan akhirnya yang disetujui oleh Ban PAUD PNF untuk menjadi kuota Ban PAUD PNF Provinsi Selatan itu hanya 210. Oleh karena itu dalam hal pemenuhan data satuan PAUD dan PNF untuk diakreditasi dengan kriteria memiliki fasilitas layanan jaringan internet itu sebenarnya 800 kami siap untuk melakukan, tetapi karena keterbatasan kuota yang ada di pusat sehingga kita cuma bisa mendapatkan 210 satuan yang ada. Yang ketiga adalah melakukan program penjaminan mutu dalam bentuk BIMTEK penjaminan mutu, ya baik itu melalui akreditasi yang bertujuan untuk mendorong satuan PAUD dan PNF di kabupaten kota untuk mengajukan akreditasi tahun 2021. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang perlu diperhatikan bersama. Alhamdulillah saya banyak mendapatkan informasi, ya, bahwasanya ada beberapa kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan itu memiliki program-program dalam bentuk penjaminan mutu pada satuan PAUD PNF, ya. Apakah itu melakukan kegiatan pelatihan BIMTEK, workshop dengan melibatkan narasumber dari Ban PAUD PNF, ya seperti yang dikatakan tadi dari Kabid Sopeng, ya. Selanjutnya misalnya mengundang BP PAUD Dikmas, mengundang asesor-asesor yang ada di daerahnya, ya itu dalam rangka melakukan program penjaminan mutu dalam BIMTEK penjaminan mutu melalui akreditasi. Dan memang di Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah itu di pasal 9 ayat 3 jelas di situ bahwasanya urusan pemerintahan secara konkuren, ya itu adalah urusan pemerintahan yang bisa dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ya, dan daerah kabupaten kota, dan itu terbuka peluang untuk bisa dikerjasamakan. Cuman permasalahan yang terbesar saat ini adalah karena memang sebagian besar dana-dana yang terkait dengan kegiatan-kegiatan BIMTEK yang tahun-tahun kemarin kita lakukan bersama-sama dalam rangka mendorong pelaksanaan akreditasi itu diarahkan kepada kegiatan penanganan pandemi COVID-19. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang tentunya menjadi pemikiran kita bersama bahwasanya tahun 2020 ini dengan kuota yang ada saat sekarang 210 mudah-mudahan menjadi kita bisa melaksanakan dengan baik, ya sesuai dengan yang kita harapkan sehingga di tahun 2021 nanti Bapak Ibu sekalian, ya kita bisa mendapatkan kuota yang lebih besar. Ya, di tahun 2021 ya, tentunya mulai tahun ini kita sudah mempersiapkan paling tidak melakukan pendataan terkait dengan satuan PAUD dan PNF yang ada di kabupaten kota untuk kita data yang belum terakreditasi maupun yang reakreditasi yang habis masa berlaku akreditasinya untuk diakreditasi pada tahun 2021. Ya, next. Selanjutnya, nah evaluasi Bapak Ibu pelaksanaan akreditasi 2019. Jadi evaluasi pelaksanaan akreditasi tahun 2019 ini nanti Bapak Ibu bisa melihat ya ada link ya akreditasi Ban PAUD dan PNF.or.id ya yang ini ya dan garing laporan itu bisa diklik nanti bisa dicari tahu Bapak Ibu seperti apa akreditasi Ban PAUD PNF yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Saya coba
share sedikit terkait dengan akreditasi bahan PAUD. Saya coba dulu, ada Lisna, bisa saya di ini. Saya share dulu. Ya, ini gambaran Bapak Ibu sekalian di link yang nanti kalau Bapak Ibu mau melihat terkait dengan analisis hasil akreditasi satuan PAUD dan PNF, bisa diklik pada link akreditasi banpaud.pnf.or.id garing laporan, ya. Nah, di situ nanti tinggal memilih Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, di laporan hasil akreditasi Sulawesi Selatan ini di tahun 2019 dari jumlah 1.600 satuan PAUD dan PNF yang diakreditasi, kita bisa melihat sesuai dengan gambar yang ada di bawah. Yang mendapatkan nilai A itu sekitar 3,94%. Ya. Yang nilai B yang paling banyak itu adalah 70,94% dan nilai C sekitar 25,13%. Ya. 25 ya, 25,13%. 2,5 ya. Yang mendapatkan nilai C. Nah, sebagian besar hasil akreditasi PAUD dan PNF, ya seperti yang kita lihat di gambar itu mendapatkan nilai B, ya, dengan presentasi sebesar 70,94%. Nah, hasil akreditasi secara lengkap berdasarkan satuan PAUD, ya, di mana dari 1.600, ya, PAUD menyumbangkan satuan yang terbesar yaitu 1.459 satuan, ya. Sedangkan satuan LKP 65 satuan dan PKBN 61 satuan ditambah 15 satuan yang terdiri dari 7 satuan PKPPS dan 8 satuan dari SKBM. Nah, nanti kita bisa lihat di data ini tabelnya, ya, tahun 2019 mulai dari PAUD yang nilai A berapa, nilai B berapa, nilai C, dan alhamdulillah tahun 2019 tidak ada yang mendapatkan TT atau tidak terakreditasi, ya. Jadi ini semua datanya Bapak Ibu sekalian. Nah, yang penting sebenarnya dari data ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin menguraikan itu adalah terkait dengan berapa besar dari setiap standar, ya, yang dimiliki oleh PAUD PNF yang ada di Sulawesi Selatan. Ya, kita ketahui ada 8 standar nasional pendidikan. Yang pertama itu adalah standar pertama, standar kompetensi lulusan dan atau tingkat pencapaian perkembangan anak. Standar 2 itu standar isi. Yang ketiga itu adalah standar proses. Yang keempat itu adalah standar pendidik dan tenaga pendidikan. Yang kelima adalah standar sarana dan prasarana. Standar 6 adalah standar pengelolaan, standar 7 pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Nah, yang ini Bapak Ibu, yang perlu menjadi titik perhatian kita bersama. Capaian standar akreditasi Satuan PAUD PNF Provinsi Selatan yang telah diakreditasi tahun 2019. Dari diagram ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa mendapatkan informasi bahwasanya di standar 7, yaitu masalah standar pembiayaan, memiliki rata-rata capaian tertinggi. Ya, jadi PAUD yang ada di Provinsi Selatan itu memiliki standar 7 yang memiliki standar capaian yang tertinggi, dan standar 6, ya, yang terkait dengan standar pengelolaan memiliki rata-rata capaian terendah yaitu sebesar 54,2. Nah, inilah yang bisa menjadi dasar kita di kabupaten kota Bapak Ibu sekalian untuk membuat program-program pembinaan, ya, pembinaan kepada satuan PAUD yang ada di kabupaten kota. Ya, mungkin nanti bisa dilakukan dalam bentuk workshop peningkatan standar pengelolaan atau BIMTEK peningkatan standar pengelolaan di kabupaten apa. Ya, sehingga harapan kita di tahun 2020 dan di 2021, ya, standar 6 ini, standar pengelolaan itu bisa menaikkan presentasinya, ya, menaikkan presentasinya. Nah, ini distribusi capaian standarnya Bapak Ibu sekalian. Nanti Bapak Ibu bisa lihat juga, ya, di Kabupaten Bantaeng misalnya standar satunya 62,78%, ya, standar 2 56,45, standar 3 69,3, standar 4 79,2, standar 5
79,56, standar 6 46,77, standar 7 pembiayaan ini yang tertinggi ya Bapak Ibu, dan standar 8 87. Rata-rata ya Bapak Ibu sekalian ya, dari standar 7 ini adalah yang tertinggi, dan yang paling terendah itu adalah standar 6. Ya, itu jadi sampel bahwasanya untuk PAUD hampir semua kabupaten kota standar pembiayaan itu memiliki standar yang tinggi ya. Nah, itu untuk PAUD. Sedangkan untuk LKP Bapak Ibu sekalian, nah untuk LKP dari diagram yang ada ya, standar 5 yaitu standar sarana dan prasarana itu memiliki rata-rata capaian tertinggi. Nah, ini termasuk hebat ini. Teman-teman LKP yang sudah terakreditasi berarti dari segi sarana dan prasarana itu sudah rata-rata sudah memiliki ya, sudah memiliki dan dan layak untuk diakreditasi dan mendapatkan nilai tertinggi. Ya. Untuk sarana dan prasarana itu 95,25% dan standar 6. Nah, ini kekurangannya adalah di standar pengelolaan ya. Sehingga Bapak Ibu nanti Kabid PAUD PNF bisa memberikan solusi, paling tidak memberikan misalnya pelatihan-pelatihan terkait kepada LKP ya, bahwasanya bagaimana meningkatkan standar pengelolaan. Jadi di situ nanti masuklah tata kelola LKP yang ada di kabupaten kota, sehingga standar 6 ini itu bisa dinaikkan nanti pada tahun-tahun selanjutnya. Nah, ini misalnya contoh saya bacakan di Kabupaten Baru ya, standar 1 58,9, standar 2 100% ya, standar 3 91,3, standar 4 75, standar 5 100%, standar 6 44,9, standar 7 89,6 dan 66,7. Nah, Bapak Ibu sekalian terkait dengan LKP, kebetulan saya asesor LKP Bapak Ibu sekalian, memang rata-rata teman-teman LKP sudah memiliki sarana dan prasarana yang memadai, karena banyaknya bantuan-bantuan baik dari pemerintah daerah, kabupaten, kota dan pemerintah pusat ya, baik dari Kementerian Pendidikan maupun dari Kementerian Tenaga Kerja. Nah, saya rasa di PAUD juga hal yang sama ya, karena memiliki dana BOP dan segala macam. Nah, selanjutnya untuk PKBM ya. Nah, ini PKBM di diagram 8 standar nasional untuk PKBM Bapak Ibu sekalian, standar 5 ya, sama dengan LKP itu memiliki rata-rata capaian tertinggi ya, itu sebesar 75,64% ya, dan standar 8 ya, penilaian pendidikan memiliki rata-rata capaian yang terendah. Ya, ini juga berbeda dengan LKP tadi. Kalau di LKP standar 5 yang tertinggi sama dengan PKBM, tetapi yang terendah kalau di LKP itu adalah standar pengelolaan standar 6, sedangkan di PKBM yaitu standar penilaian pendidikan. Nah, inilah bisa menjadi dasar Bapak Ibu Kepala Bidang PAUD PNF di kabupaten kota, khususnya misalnya PKBM, bisa melaksanakan kegiatan workshop peningkatan standar penilaian pendidikan bagi PKBM yang ada di kabupaten kota Bapak Ibu sekalian. Nah, ini gambaran ya Bapak Ibu sekalian, nanti materi ini bisa didapatkan di internet tadi ya, dengan mengklik ini akreditasi bahan PAUD PNF laporan. Ya, saya silakan kepada Lisna bisa teruskan materi yang tadi. Saya rasa tidak terlalu banyak lagi ya. Nah, ini terkait dengan data-data yang telah terakreditasi Bapak Ibu di tahun 2019 ya. Kota Makassar itu penyumbang akreditasi terbesar yang terbanyak ya, yaitu sebesar 160 ya. 166 ya, dan seterusnya ya. Kabupaten Goa ada 93 untuk PAUD-nya ya. Yang terbesar kedua setelah Makassar yaitu Kabupaten Sinjai, ketiga itu adalah Kabupaten Wajo ya, keempat itu adalah Kabupaten Goa, kelima itu adalah Kabupaten Maros ya, setelah itu Kabupaten Pindrang dan diikuti kabupaten yang lain. Ya, insya Allah Bapak Ibu sekalian, di sesi-sesi selanjutnya nanti kami akan memberikan penghargaan ya, berupa sertifikat penghargaan kepada kabupaten kota yang telah berhasil menyumbangkan satuan mendorong untuk mengikuti pelaksanaan akreditasi tahun 2019. Ya, selanjutnya.
Selanjutnya, Lisna. Ya, tindak lanjut hasil akreditasi satuan pendidikan berdasarkan evaluasi tahun 2019. Nah, di samping dari apa yang saya sudah bacakan tadi, Bapak Ibu sekalian, yang saya perlihatkan dari diagram ya, setiap satuan terkait dengan hasil akreditasi pada tahun 2019, maka ada beberapa tindak lanjut hasil akreditasi nantinya yang kita akan lakukan bersama-sama. Ya, next. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini kami membuat sebuah strategi dalam rangka tindak lanjut hasil akreditasi satuan pendidikan berdasarkan evaluasi tahun 2019. Yang pertama itu adalah kita melakukan identifikasi terkait dengan satuan PAUD dan PNF yang belum terakreditasi. Ya, yang pertama kita membina wilayah dan koordinator asesor pada 24 Kota Aceh Selatan. Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak Ibu Kabid yang ada di kabupaten kota, bahwasanya pembina wilayah dan koordinator asesor yang kami bentuk di 24 kabupaten kota itu maksud dan tujuannya adalah dalam rangka memudahkan koordinasi, dalam rangka mendapatkan informasi terkait dengan apakah itu satuan PAUD PNF yang ada di kabupaten kota maupun informasi-informasi terkait dengan akreditasi BAN PAUD PNF. Nah, alhamdulillah salah satu dampak yang telah kami dapatkan dari pembentukan pembina wilayah dan koordinator asesor, yaitu pada bulan Januari dan Februari kemarin, kami sudah mendapatkan data terkait satuan-satuan yang belum terakreditasi, yang akan diakreditasi atau diajukan akreditasinya dan siap untuk diakreditasi pada tahun 2020 dan 2021 nantinya. Dan alhamdulillah 210 ya yang menjadi kuota piloting akreditasi di BAN P Sulsel itu sudah ada di list kami, sehingga nantinya kami akan koordinasikan kembali dengan kepala bidang PAUD PNF yang ada di kabupaten kota, kiranya dapat bersinergi dalam rangka bagaimana mempersiapkan ya satuan-satuan PAUD tersebut supaya bisa terakreditasi di tahun 2020. Karena Bapak Ibu sekalian, seperti saya katakan tadi, pelaksanaan akreditasi tahun 2020 itu tidak lagi melakukan sistem luring atau tatap muka atau pertemuan langsung, tapi dengan sistem daring ya, dengan menggunakan secara virtual. Tentunya akan berbeda cara dan teknik dan metode kalau dilakukan secara luring dengan daring. Yang kedua adalah melakukan pendataan terhadap satuan pendidikan yang belum terakreditasi, dan alhamdulillah ya Bapak Ibu sekalian, pembina wilayah dan koordinator bekerjasama dengan koordinator asesor di 24 kabupaten kota telah menghasilkan satuan-satuan pendidikan yang belum terakreditasi. Nah, satuan-satuan ini Bapak Ibu sekalian nanti kami akan list dan kami akan memperbaiki datanya. Setelah itu kami akan distribusikan ke Bapak Ibu sekalian ya untuk dijadikan sebagai bahan informasi dan mengecek kebenaran ya serta persiapan daripada satuan-satuan tersebut, termasuk yang 210 nanti ini Bapak Ibu sekalian yang akan diakreditasi tahun 2020 ini, kami akan koordinasikan dengan kepala bidang PAUD PNF untuk ditindaklanjuti pelaksanaan akreditasi tahun 2020. Selanjutnya adalah membuat perencanaan dan pelaksanaan akreditasi. Ya, kami membuat jadwal tahapan uji coba sistem dan piloting. Ya, Bapak Ibu sekalian, tentunya jadwal tahapan uji coba sistem dan piloting akreditasi tahun 2020 ini itu berkolaborasi dengan jadwal BAN PAUD PNF. Ya, beda dengan tahun 2019 kemarin Bapak Ibu sekalian, sebahagian besar kegiatan-kegiatan pelaksanaan akreditasi itu merupakan inspirasi atau inisiasi dari teman-teman BAN PAUD PNF provinsi. Sedangkan untuk tahun 2020 ini kami lebih banyak menindaklanjuti ya hasil atau informasi atau jadwal yang diberikan oleh BAN PAUD PNF untuk dikondisikan di BAN P provinsi masing-masing. Dari jadwal kami akan melaksanakan uji coba dan pengembangan sistem serta piloting akreditasi sesuai dengan jadwal. Nah, yang saya sampaikan tadi bahwasanya terkait dengan jadwal itu tentunya kita masih melakukan koordinasi dengan BAN PAUD PNF. Kami tidak bisa melakukan piloting akreditasi di bulan Agustus atau September kalau misalnya uji coba sistem yang sementara ini dilakukan dan pengembangannya
itu belum selesai. Oleh karena itu kami masih mengikuti tahapan uji coba dan pengembangan sistem yang dilakukan oleh Ban PAUD PNF, sehingga nantinya di tahun atau di bulan November paling lambat kita baru bisa melaksanakan kegiatan piloting akreditasi 210 tersebut. Selanjutnya adalah monitoring, ya. Monitoring dan evaluasi. Yang pertama adalah kami melakukan monitoring hasil pendataan perencanaan dan pelaksanaan akreditasi. Dari monitoring hasil pendataan Bapak Ibu sekalian, yang saya katakan tadi ada 2.000 lebih yang masuk sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Ban Pusat kepada Ban Pesulsel. Alhamdulillah kami sudah mendapatkan data kurang lebih 210 atau 300 untuk kita ajukan, dan kami akan evaluasi nantinya apakah kurang lebih 250 itu sudah siap untuk diakreditasi tahun 2020, yang tentunya dengan kriteria yang telah ditetapkan. Salah satu diantaranya adalah memiliki jaringan internet. Ya, lanjut. Ini capek juga ini ya Bapak Ibu ya. Ya, lanjut. Sebentar kita akan break ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Bapak Ibu sekalian data asesor Ban PAUD PNF Provinsi Selatan ya. Nanti materinya bisa Bapak Ibu dapatkan, nanti akan di-share oleh sekretariat. Dari 356 jumlah asesor yang ada di Provinsi Selatan, Kabupaten Bantaeng itu ada 4 asesor yang semuanya adalah asesor PAUD. Kabupaten Baru itu ada 8 asesor, 1 asesor PKBM dan 7 asesor PAUD, dan seterusnya ya. Kabupaten Bone dan yang depannya itu adalah Kota Makassar, 95 asesor PAUD, 10 asesor LKP dan 16 asesor PKBM yang jumlah totalnya adalah 121. Untuk daftar nama-nama Bapak Ibu sekalian nanti bisa berkoordinasi dengan staf sekretariat ya, siapa-siapa aja by name, by address, ya, by phone yang ada pada masing-masing kabupaten kota di tempat Bapak Ibu sekalian. Ya, lanjut. Lanjut di sana. Ya, ini adalah daftar nama pembina wilayah dan staf sekretariat pendamping ya Bapak Ibu sekalian, bisa dicatat. Tahun 2019 kemarin kami juga sudah menetapkan pembina wilayah, tetapi mungkin ada yang sedikit bergeser ya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi ya. Di Kabupaten Baru, Bone, Takala dan Jeneponto itu pembina wilayahnya adalah Pak Zainal Abidin SHMH, dan yang kedua adalah Ibu Andi Resti Hidayah SPD MPD, di mana staf sekretariat pendamping dari pembina wilayah tersebut adalah Adek Dinul Fitriah Burhanuddin ST. Selanjutnya adalah di Kabupaten Maros, Kota Parepare, Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kabupaten Wajo, pembina wilayahnya itu adalah Bapak Dr. Haji M. Ali Latif Amri MPD dan saya sendiri Muhammad Ridwan SAG MM, di mana didampingi oleh staf sekretariat yaitu Adelisna Fadila Ali SPD. Di wilayah 3 yaitu Kota Makassar, Kabupaten Goa, Kabupaten Pakajeni dan Kepulauan, dan Kabupaten Sidenrapang. Di pembina wilayahnya itu adalah Ibu Dr. Rendah Hajah Herlina Hasan MPD, Sekretaris Ban PAUD PNF Provinsi Selatan. Yang kedua adalah Insinyur Hajah Fitriani Amplah MPD. Ya, didampingi oleh staf sekretariat pendamping yaitu Saudari Mutmainnahtul Hidayah SPD. Di wilayah 4 ya, di Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur dan Kota Palopo, dalam hal ini Luwu Raya, itu digawangi oleh Pak Anas Hidayat sendiri. Ya, ini Pak Anas Hidayat ini menggawangi Luwu Raya. Ya, jadi Pak Anas sendiri yang menggawangi 4 kabupaten kota, didampingi oleh 2 orang staf sekretariat. Pertama itu adalah Saudara Aan Akbar Madi Putra Eskom dan Ahmad Riyadi SEMPD. Di wilayah 5 yang terdiri dari Kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Sopeng, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Nrekang, itu pembina wilayahnya pertama adalah Ibu Insinyur Andriani Akib ya MPD dan Ibu Dr. Andi Suriteratna MSI. Ya, didampingi oleh staf pendamping yaitu AM Thohir Kalbi Semanga Eskom. Dan di wilayah 6 ada Kabupaten Pinang, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Sinjai.
Pembina wilayahnya itu adalah Ibu Dr. Anda Rosminda MPD dan Ibu Dr. Fronsina Samperompon MPD. Dan di staf sekretariat pendampingnya itu adalah Saudari Rahmania Kasuhan SE dan Haji Ari Latif SOS ya. Next. Nah, selanjutnya pengembangan satuan pendidikan yang berkelanjutan, Bapak Ibu sekalian. Ya, lanjut. Ya, next. Ya, Bapak Ibu sekalian, nah ini yang saya mau sampaikan tadi, bahwasanya ada mekanisme akreditasi di Ban PAUD PNF tahun 2020 ini, yaitu dengan memasukkan dalam rangka pengembangan satuan pendidik berkelanjutan yang dimana hal ini termasuk updating Dapodik untuk kepentingan akreditasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, satuan pendidikan ya atau lembaga yang akan mengajukan akreditasi ya, maka lembaga tersebut harus tersinkronisasikan dengan Dapodik PAUD dan PNF, termasuk di dalamnya itu adalah sinkronisasi EMIS ya. Nah, di mana di Dapodik dan atau EMIS nantinya semua data yang terkait dengan pelaksanaan akreditasi itu seperti izin operasional, daftar siswa, daftar pendidik, tenaga pendidikan, daftar sarana dan prasarana, daftar lulusan ya, itu akan include masuk ke Dapodik PAUD dan PNF ya. Jadi kalau misalnya secara persyaratan atau compliance memenuhi persyaratan, maka Satuan PAUD PNF ya yang mau mengajukan akreditasi itu bisa masuk ke aplikasi Sispena ya dengan memasukkan username dan password nomor NPSN-nya ya. Passwordnya nanti bisa dirubah Bapak Ibu sekalian oleh lembaga yang bersangkutan. Nah, NPSN tersebut tidak akan mudah atau tidak akan bisa masuk ke proses tahapan selanjutnya kalau tidak tersinkron dengan Dapodik. Nah, oleh karena itu mohon kiranya operator Dapodik yang bisa membantu teman-teman PAUD PNF nantinya yang ingin melaksanakan akreditasi di tahun 2020 atau 2021 nantinya agar kiranya dapat melakukan update Dapodik ya, updating Dapodik untuk kepentingan akreditasi, karena sebagus apapun dokumennya kalau tidak melakukan updating Dapodik maka tidak akan bisa diproses pada tahapan akreditasi selanjutnya. Ya. Karena untuk masuk aplikasi Sispena Bapak Ibu sekalian itu harus menggunakan username MPSN. Ya, misalnya pengisian evaluasi diri satuan prasyarat akreditasi atau EDSPA. Maka semua nantinya Satuan PAUD dan PNF itu akan menginput data prasyarat akreditasi atau yang kita kenal dengan compliance ya. Mengisi permohonan, mengisi evaluasi diri satuan, dan mengunggah dokumen-dokumen prasyarat akreditasi. Nah, itu dilakukan pada session pengisian EDSPA. Nah, dari EDSPA tersebut yang dilakukan oleh asesi, maka asesor nantinya ya, akan melakukan klasifikasi permohonan akreditasi atau KPA. Nah, klasifikasi EDSPA ini ya terkait dengan persyaratan atau compliance ya. Ya, ada beberapa nanti akan dilakukan supervisi oleh anggota Banp. Yang akan dilihat itu adalah apakah asesor PAUD dan PF itu menseleksi satuan pendidikan berdasarkan kelengkapan kesesuaian dokumen yang diunggah. Jadi tentunya yang diharapkan dalam KPA nanti, penilaian KPA itu adalah kesesuaian dan kelengkapan dokumennya ya. Kesesuaian dan kelengkapan dokumen, belum keberadaannya ya. Yang selanjutnya adalah melakukan klarifikasi tentang kelengkapan ya, dan ketepatan dokumen yang akan dan telah diunggah sesuai dengan tuntutan dokumen yang diminta ya. Jadi nanti asesor yang melakukan KPA klasifikasi permohonan akreditasi itu akan berkoordinasi kembali dengan asesinya untuk mengklarifikasi apakah betul yang telah di-update atau diunggah itu sesuai dengan yang ada di lembaga ya. Nah, akhirnya nanti tahapan selanjutnya adalah layak atau tidak layak ya. Kalau misalnya lembaga satuan tersebut tidak layak, maka asesor akan melakukan pendampingan pada satuan pendidikan yang sudah mendaftar di EDSPA. Nah, disinilah nanti
fungsi dan peran teman-teman asesor yang ada di daerah untuk melakukan pendampingan pada satuan-satuan pendidikan yang sudah mendaftar EDSPA tetapi belum memenuhi syarat dimungkinkannya untuk lolos ke tahapan visitasi. Ya, jadi di sini koordinasi antara asesor yang melakukan KPA dengan asesor yang ada di kabupaten kota Bapak Ibu sekalian yang akan melakukan pendampingan terkait dengan satuan yang sudah mengisi EDSPA tetapi belum layak untuk ditindaklanjuti. Nah, bagi asesi yang layak maka akan dilakukan penilaian visitasi. Penilaian satuan dengan instrumen penilaian visitasi dilakukan secara daring dan atau luring. Nah, ini untuk tahun 2020 Bapak Ibu sekalian kemungkinan besarnya kita akan lakukan secara daring. Tapi kalau misalnya di Agustus atau September nanti kondisi tataran new normal ini sudah berubah menjadi normal, ya, terutama kita yang ada di Sulawesi Selatan yang sekarang ini sebahagian besar adalah merah dan ada yang merah pekat, ya, merah hitam sekali, ya, mudah-mudahan nanti di Agustus atau September sudah berubah menjadi ke hijau sehingga kita bisa melakukan kegiatan visitasi secara luring, ya. Kemungkinannya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tapi untuk saat sekarang ini semuanya jadi penilaian dilakukan oleh asesor, di mana adalah penilaian pembelajaran, ya. Pembelajaran itu adalah untuk menilai secara performance, ya. Nah, bagaimana nanti teknisnya secara performance itu ini yang sementara didiskusikan di pusat, ya, apakah dengan mengirimkan foto-foto video, foto-foto kegiatan. Nah, ini yang sementara kita menunggu keputusannya seperti apa. Dan yang ketiga adalah pembuatan catatan kinerja satuan, ya, itu dilakukan di penilaian akreditasi dan visitasi. Nah, tahapan selanjutnya setelah visitasi Bapak Ibu itu adalah validasi dan verifikasi. Validasi dan verifikasi ini adalah final judgment, ya, adalah penilaian akhir dari penilaian akreditasi di Banpaut PNF. Di validasi inilah nanti akan dilakukan oleh asesor validasi yang ditunjuk dan di SK-kan oleh Banpaut PNF Pusat. Yang kedua adalah validasi dan verifikasi hasil penilaian kinerja pembelajaran asesor A, B, dan kelompok. Jadi nanti di validasi juga ini akan dilakukan evaluasi terkait dengan kinerja asesor A, B, dan kelompok pada saat melakukan visitasi. Dan yang ketiga adalah pembuatan penjelasan hasil akreditasi atau PHA, ya. Nah, jadi ada nanti PHA, ya, penjelasan hasil akreditasi itulah nanti yang akan dibuat oleh asesor validasi sebagai kesimpulan dari hasil validasi dan verifikasi. Dan terakhir adalah penetapan status akreditasi. Penetapan status akreditasi nanti Bapak Ibu sekalian itu akan muncul surat keputusan dari Banpaut PNF terkait dengan hasil akreditasi serta akan dibuatkan e-sertifikat. Bapak Ibu sekalian, mulai tahun 2018-19 semua sertifikat akreditasi itu dilakukan melalui e-sertifikasi, ya. Jadi tinggal di-download Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada lagi dalam bentuk hard copy atau dalam bentuk dalam bentuk kertas, ya, tapi semuanya dalam bentuk e-sertifikat. Ya, next. Lanjut. Nah, ini proses akreditasi di tahun 2020, ya Bapak Ibu sekalian. Tadi saya katakan akreditasi tahun 2020 itu adalah akreditasi yang berbasis compliance yang berorientasi kepada performance, ya. Jadi compliance itu adalah bagaimana menyiapkan dokumen-dokumen terkait dengan tahapan akreditasi, ya, mulai dari proses SPA dan KPA, ya. Tentunya di situ akan dilihat apakah lengkap dan sesuai. Nah, di performance nantinya itu masuklah nanti proses visitasi dan validasi, di mana di visitasi di visitasi nanti akan dilihat apakah dokumen yang lengkap sesuai tersebut betul-betul ada di lembaga, di satuan. Itu akan dilihat dan diamati pada proses visitasi. Dan performance itu adalah nanti dilihat bagaimana
hasil daripada pelaksanaan visitasi apakah betul-betul sesuai dan layak untuk mendapatkan nilai A atau B atau C ataukah tidak terakreditasi di tahun 2020. Ya, lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ini terkait dengan Dapodik ya. Di tahun 2020 ini sementara dikembangkan Sispena. Ya, untuk sementara kita kasih nama Sispena versi 3.0. Tetapi ini belum final ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Sispena 3.0 ini adalah pengembangan daripada Sispena 2.0. Yang tahun 2019 menggunakan Sispena 2.0, tahun 2020 ini kita belum tahu apakah menggunakan istilah Sispena 3.0 atau menggunakan istilah-istilah yang lain ya. Nah, ini sementara dirancang. Nah, yang jelas bahwasannya di tahun 2020 dilakukan pengembangan terkait dengan instrumen EDSPA dan instrumen penilaian visitasi dan semuanya akan terintegrasi dengan dashboard monitoring sistem BANPAUD dan PNF ya. Jadi semuanya nanti akan terintegrasi dengan sistem yang ada di BANPAUD PNF, begitu juga dengan sistem yang ada di Dapodik dan EMIS ya. Yang kedua, di Sispena 3.0 atau Sispena tahun 2020 itu akan dikembangkan dengan menggunakan aplikasi Sispena yang berbasis mobile ya. Jadi nanti mungkin gambarannya di mobile kita atau di HP kita, di Android kita itu nanti bisa dilakukan juga bisa di-download aplikasi Sispena dan di situ nanti bisa dilakukan juga proses pengunggahan dan proses asesmen terkait dengan akreditasi di satuan PAUD dan PNM. Dan yang ketiga itu adalah uji coba mekanisme pengelolaan sistem online. Nah, ini yang sementara kita lakukan pada hari ini juga, bahwasanya melibatkan BANPAUD dan PNF, BANPAUD dan PNF provinsi, operator Dapodik dan EMIS kabupaten kota, asesor dan asesi. Itu nanti kita akan libatkan pada kegiatan yang selanjutnya ya, apakah di uji coba tahap 1, tahap 2 atau di uji coba sistem ya nanti dilaksanakan. Yang kedua adalah mekanisme pengembangan dan pemeliharaan sistem Sispena 3.0 diperhatikan dengan melibatkan pihak terkait sebagaimana disebutkan pada poin 1. Jadi keterlibatan operator Dapodik dan EMIS kabupaten kota sangat kita harapkan ya dalam rangka mendorong pelaksanaan akreditasi di tahun 2021 dan kita persiapkan untuk tahun 2021. Karena kuota kita terbatas di tahun 2020, maka insya Allah semuanya kita akan lakukan di tahun 2021. Dan yang terakhir, ya ini terakhir itu adalah terima kasih ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kami sampaikan terkait dengan hal tersebut dan sebelum saya mengakhiri, saya mencoba untuk memperkenalkan dulu tadi seriusnya di depan ya profil anggota BANPAUD PNF Provinsi Sulawesi Selatan ya, mungkin ada Bapak Ibu yang belum kenal ya, orang bilang tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tidak berlanjut lagi nanti. Nah, saya mencoba untuk memperkenalkan terlebih dahulu ya terkait dengan profil BANPAUD PNF baik anggota maupun staf sekretariat. Ya, yang pertama ya ini Bapak Ibu sekalian yang tadi berbicara sampai saat ini ya, saya sendiri Muhammad Ridwan SAGMM ya, jabatan sebagai Ketua BANPAUD PNF Sulawesi Selatan. Saya bergabung ya di BANPAUD PNF Sulawesi Selatan dari unsur organisasi mitra yaitu Himpunan Penyelenggara Kursus dan Pelatihan di Indonesia. Selanjutnya saya perkenalkan Ibu Dr. Hajah Herlina Hasan MPD ya, sekretaris yang moderator kita ya Bapak Ibu sekalian, yang pada hari ini alhamdulillah luar biasa sangat ceria ya mendampingi kita bersama. Beliau bergabung di BANPAUD PNF dari unsur akademisi atau dosen di Universitas Negeri Makassar sampai sekarang. Selanjutnya adalah dari Komisi Pelaksanaan Akreditasi ya, ada Ibu Dr. Rosmida MPD, ada Ibu Dr. Hajah Rosmida ya, beliau dari unsur Kanwil Kemenak Provinsi Sulawesi Selatan ya. Itu Ibu Hajah Rosmidar. Yang kedua adalah Ibu Andi Rizky Nur Hidayah SPD ya, masih masuk Komisi Pelaksanaan Akreditasi ya, unsur
akademisi. Beliau adalah dosen di Universitas Islam Makassar. Selanjutnya adalah di Komisi KPKA, Komisi Peningkatan Kompetensi Asesor. Pertama adalah Ibu Insinyur Fitriani Amrullah, ya, yang tadi MC kita, ya, di acara pembukaan. Beliau bergabung di Banpaut PNF Sulawesi Selatan dari unsur Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Ya. Selanjutnya Komisi Peningkatan Kompetensi Asesor adalah Bapak Anas Hidayat, SPD. Nah, ini yang tidak kenal beliau ini. Ya, jabatan sebagai KPKA dan unsur asesor LKP, ya, dari unsur asesor LKP. Apa ini? Kenapa ini? Macet ini. Kenapa ini macet ini? Ya, selanjutnya adalah Komisi Sistem Informasi Manajemen Akreditasi. Ya, yang pertama ada Ibu Insinyur Andriani Akib MPD. Ya, ini jabatan SIMA yang mengutak-atik masalah data, ya, yang terkait dengan manajemen informasi ada di beliau. Ya. Unsur bergabung di Banpaut itu adalah dari organisasi mitra, dalam hal ini Himpaudi dan Aisyah. Selanjutnya adalah Ibu Dr. Anda Fronsina sampai Rompon MPD. Ya, masih jabatan di SIMA juga. Beliau bergabung di Banpaut PNF dari unsur Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya adalah di Komisi Renbang Perencanaan dan Pengembangan. Yang pertama adalah Bapak Zainal Abidin SHMH yang tadi sebagai PIC kita, ya, yang telah membawakan sambutan PIC. Ya, beliau bergabung di Banpaut PNF unsur BP Paudikmas Provinsi Sulawesi Selatan. Ya. Yang selanjutnya adalah Ibu Dr. Anda Haja Andi Suratiratna MSI. Ya, ini juga Komisi Rembang jabatannya, dan beliau bergabung dari unsur Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir adalah Komisi Sistem Manajemen Mutu, yaitu Bapak Dr. Haji M. Ali Latif Amri MPD, ya, jabatan SMM, unsur yaitu akademisi di dosen Universitas Negeri Makassar. Nah, selanjutnya kami juga ingin memperkenalkan tim sekretariat kami, ya. Insya Allah masih muda-muda semuanya, cuman satu ini yang kelihatannya aja, tapi dia masih berjiwa muda. Yang pertama itu adalah Bapak Haji Arif Latif Esos, ya, sekretariat keuangan. Ya, jadi ini kalau tahun-tahun sebelumnya dikenal dengan juru bayar. Ya. Yang kedua adalah Ade Rahmaniar Kaswan SE, sekretariat keuangan. Ya, jadi beliau juga bertugas membantu koordinator keuangan bersama dengan Pak Haji Ari Latif mengenai masalah keuangan. Yang ketiga adalah Ade Mutmainnatul Hidayah SPD, sekretariat pengadministrasian umum, ya, yang membuat persuratan, ya, itu adalah Ade Mutmainnatul Hidayah, ya, sekretariat pengadministrasian umum. Dan yang selanjutnya adalah ADAM Thohir Kolbi, SSKOM, Sekretariat SIMA. Nah, ini yang menjadi host kita pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu tidak bisa masuk di room ini kalau tidak melalui dia. Ya, jadi kalau tadi ada yang mungkin penyebutan nama, penulisan nama yang kurang tepat, ya, ini yang membuat Bapak Ibu bisa masuk atau tidaknya di room kita. Selanjutnya